Juru bicara TPN mengatakan ke saya salah satu program mereka adalah bagaimana masyarakat yang tidak mampu, dalam hal ini mohon maaf, yang miskin, harus satu orang anggota keluarga jadi sarjana. Luar biasa program Ganjar dan Mahfud MD. Kalau itu terwujud, saya kira milenial atau masyarakat mendukung. Kenapa? Ya, tadi Pak Emrus sempat menyinggung Pak SBY ya, gitu ya. Contohnya sangat bagus sekali. Walaupun sayang sekarang Pak SBY termasuk yang mendukung dinasti politik. Di situ persoalannya. Karena kepentingan politik lagi. Terjebak kayaknya ya. Bagaimana lagi gitu. Atau tersandra. Ini soal media sosial tadi, Pak Emrus. Pak Jokowi ini sangat pede loh, bisa menguasai media sosial gitu kan. Selama ini kan banyak sekali dukungan terhadap Presiden Jokowi ini melalui media sosial. Dan sekarang kan kritikan mulai nih. Bahkan saya lihat beberapa akun yang tadinya itu sangat mendukung, membela Jokowi selama masa pemerintahannya, sekarang mulai juga nyentil-nyentil gitu. Baik, media sosial ini kan media sifatnya netral. Lalu siapa di belakang media sosial? Arti orangnya. Artinya media sosial ini bisa bergeser loh kepada suatu kepentingan atau kekuatan tertentu. Dari A bisa bergeser kepada B kekuatan itu karena rasionalitas diperhatikan. Bukankah orang yang familiar dengan sosial media dan teknologi IT ini adalah milenial? Mereka sangat rasional. Mereka juga sangat kritikal melihat, oh kok bisa terjadi begini? Sebab milenial itu tidak suka yang katakanlah yang top down. Gitu ya, tidak suka mereka. Tidak suka mereka katakanlah yang kaku. Nah, coba kita lihat pengangkatan daripada Gibran menjadi calon wakil presiden top down loh, bukan bottom up. Artinya elitis yang memutuskan baru di sounding. Tidak ada rakyat misalnya katakanlah masyarakat katakanlah Solo berbondong-bondong, Bang Gibran, maju dong calon presiden karena kami sejahtera. Wah, bagus banget kalau itu dilakukan. Jadi bottom up. Tapi ini kan keputusan elitis dan memanfaatkan tanda kutip karpet merah dari Mahkamah Konstitusi kan yang sekarang masih sidang MK-nya kan. Tapi kalau setelah dinyatakan bahwa atau ditunjuk Gibran sebagai calon wakil presidennya Prabowo ya, kemudian mereka juga mendaftar ke KPU, itu kalau dilihat dari hasil survei juga tidak ada peningkatan yang signifikan untuk elektabilitas Prabowo. Dan bahkan sebelumnya kalau kita lihat dari survei-survei cawapres potensial itu kan selalu munculnya Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Gibran itu malah nggak masuk ya dalam radar survei. Nah, kenapa itu Pak? Dua alasan Emrus, utama kenapa saya. Masih pingin Gibran padahal secara elektabilitas belum tentu mendongkrak? Baik, karena memang kalau kita lihat sebelum bergabung dengan Prabowo, elektabilitas Gibran kan tidak menjanjikan. Dipasangkan pun artinya stuck juga, seperti itu juga. Baru kemudian alasan kedua saya bahwa katakanlah Prabowo boleh jadi di atas dari Ganjar Pranowo, tetapi di suatu tempat-tempat tertentu, tapi di tempat-tempat lain juga signifikan Ganjar Pranowo naik. Nah, saya mencek ketika Prabowo naik dibanding dengan Ganjar, itu masih di batas margin of error, 1 digit. Artinya secara statistik, karena dia berada di wilayah margin of error, sebenarnya tidak berpengaruh. Artinya secara statistik sama. Oleh karena itu saya melihat nanti siapa pemenangnya sangat tergantung kepada program yang ditawarkan kepada masyarakat. Salah satu adalah kepada masyarakat milenial. Saya baru saja diskusi, ini sebelum kita bertemu di sini, juru bicara TPN mengatakan ke saya salah satu program mereka adalah bagaimana masyarakat yang tidak mampu, dalam hal ini mohon maaf, yang miskin, harus satu orang anggota keluarga jadi sarjana. Luar biasa program Ganjar dan Mahfud MD. Kalau itu terwujud, saya kira milenial atau masyarakat mendukung. Kenapa? Karena dengan pendidikanlah kita bisa melakukan perubahan. Kalau satu orang nanti sarjana dalam setiap keluarga miskin, ya, ini akan bisa mendongkrak keluarga anggota keluarga tersebut. Artinya apa? Bahwa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah menurunkan visi program sampai pada nano targeting, sampai operasional. Artinya satu keluarga satu sarjana minimal yang ditarget. Demikian juga di sektor-sektor luar biasa. Tinggal bagaimana nanti memasyarakatkan ini kepada masyarakat sehingga kelompok milenial itu bisa memberikan respon. Demikian. Ya, Pak Emrus, anak saya ikut lomba esai. Itu ke lomba esai saya doain semoga anak saya itu menang. Betul. Saya doain kan, nggak mungkin saya doain udah ikut aja lah menang kalah. Itu kan biasanya kalau sudah terjadi baru menang kalah itu biasa. Kalau di awal kita bilang ingin anak kita menang. Tapi bagus. Abang kan tidak intervensi kalau menangnya. Misalnya kalau sekarang misalnya, kan kemarin di Istana Negara dikatakan kan diundang itu para calon presiden kita bahwa menunjukkan netralitas.
Tapi terakhir ini saya lihat ketemu di Bali itu dengan relawan itu, coba dicek dulu. Ini enaknya punya tamu ini, narsum ini pakar komunikasi. Saya belum bertanya, dia sudah tahu apa pertanyaan saya. Ya, itu kan pasti. Ini dari segi, kita lihat sekarang dari segi elektabilitas, juga belum ada kontribusi yang signifikan begitu ya. Nah jadi sebenarnya apa sih, saya ulang lagi pertanyaan ini tadi, saya merasa belum terjawab oleh Pak Emrus, apa sih alasan Prabowo pengen Gibran sebagai cawapresnya dan alasan Jokowi melepas anaknya Gibran sebagai cawapres Prabowo? Padahal belum terlihat signifikan juga. Saya kira tidaklah pertimbangannya adalah elektabilitas, tetapi relasi kekuasaan. Coba kita lihat dari awal. Ketika 2019 kemarin, Jokowi sama Prabowo kan berseberangan, antitesis. Bahkan mengatakan kartu sehat, kartu ini dikritik. Sekarang ketika dia jadi menteri, bagus semua Pak Joko Widodo kan. Artinya bahwa memang kepentingan politik, kepentingan kekuasaan. Nah oleh karena itu bisa saja itu sebagai katakanlah transaksi kekuasaan atau bahasa sederhananya balas budi kekuasaan. Jadi saling mereka membutuhkan kebetulan sehingga mereka menjadi satu kesatuan koalisi. Karena bagaimanapun kita harus diakui bahwa peran Prabowo untuk Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta, saya kira ada. Baru kemudian peran Jokowi untuk dia menjadi menteri pertahanan, saya kira jelas ada. Jadi ini berrelasi terus sehingga pada titik mereka sepakat untuk membawa pasangan Prabowo dan Gibran. Demikian. Yang dikhawatirkan sekarang ini oleh para kontestan yang lain juga, gitu, dari tim-tim, baik dari timnya Anies Mohaimin, kemudian juga Ganjar dan Mahfud, dan juga masyarakat adalah masalah netralitas. Betul. Gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Emrus, netralitas itu mungkin nggak ya? Gitu. Baik, ini menarik pertanyaan. Saya akan jawab, izinkan saya menjawab secara akademik dulu, walaupun dengan bahasa yang sederhana. Jawab secara netral. Artinya secara hukum, undang-undang, tertulis, boleh jadi itu bisa netral. Artinya dia akan tidak berpihak, kemudian dan lain sebagainya. Sekalipun kemarin ada pertemuan dengan relawan gitu ya, itu saya kira itu harus menjadi koreksi bagi presiden. Dan kemudian juga bagi koreksi juga jangan sampai ada lagi foto Prabowo bersama Jokowi, walaupun alasan sebagai menteri, sebagai presiden gitu ya. Dalam konteks ini sebaiknya itu diturunkan. Nah, boleh jadi secara juridis formal atau undang-undang bisa netral. Tetapi apakah secara psikologi? Nggak mungkin netral. Bagaimana hati seorang ayah terhadap anaknya, anaknya terhadap ayahnya. Kan begitu. Dari sudut sosiologis, interaksi. Mereka kan sejak lahir, Gibran sudah berinteraksi. Nggak segampang itu memisahkan interaksi sosial. Yang sampai mereka dewasa. Dan Pak Jokowi sudah menjadi, katakanlah jadi presiden, berusia 60 tahun dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari sudut antropologi, yang dalam khusus adalah antropologi keluarga. Gitu ya. Saya kira tidak mungkin lah, karena mereka akan bicara secara hati ke hati di rumah ketika makan siang, makan malam atau apa. Jadi dengan kata lain, saya mengatakan bahwa secara psikologi, secara sosiologi, secara antropologi ini tidak mungkin netral. Karena dia sebagai manusia. Oleh karena itu sejatinya sebenarnya supaya benar-benar netral, Gibran tidak maju dulu. Itu lebih netral gitu ya. Tapi dengan kondisi yang sudah realitas politik ini, saya tidak tahu nanti apakah KPU mensahkan nanti, anggap dengan asumsi disahkan, saya kira secara 3 faktor ini tidak akan netral, yang mungkin boleh diusahakan, diupayakan netral secara dari aspek bidang normatif atau peraturan. Demikian. Iya, tadi Pak Emrus juga sempat singgung soal makan siang gitu ya. Iya, betul. Nah, kemarin ini kan Presiden Jokowi mengundang para capres, ya, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan makan siang. Apakah ini ingin menunjukkan bahwa sebenarnya Jokowi itu netral? Baik. Awalnya ketika saya menonton itu saya bangga, saya puji. Karena saya live di suatu stasiun TV membahas itu. Kan live, saya juga live gitu ya. Tentang itu saya mengatakan di situ adalah ya bagus, suatu tindakan yang baik, menunjukkan netralitas, mengundang 3 calon wakil presiden dan mejanya bundar, makan bersama bersama mereka. Saya kira waktu itu saya termasuk yang mengatakan itu pada saat itu. Tapi ketika lihat berita berikutnya ada pertemuan presiden dengan relawan, saya jadi mempertanyakan sejauh mana implementasi yang terjadi di Istana Negara itu di dalam konteks relasi-relasi komunikasi politik di luar sana. Nah, saya cek berita barusan ini bahwa ada pertemuan presiden dengan relawan Jokowi di Bali, begitu ya. Seharusnya menurut saya kalau memang netral, hentikan relasi dengan para relawan, hentikan foto-foto salah satu kandidat. Kalau memang Prabowo
ada fotonya dengan Joko Widodo, baik dalam konteks menteri, ya kan? Harusnya dibuat juga dong foto Jokowi dengan Mahfud MD misalnya sama-sama menteri. Nah ini saya kira kalau kita orang komunikasi, lambang-lambang nonverbal bisa kita menyimpulkan bahwa netral atau tidak netral itu yang dikenal dalam komunikasi adalah analisis semiotika. Ini kalau saya bicara dengan Pak Emrus sudah berapa menit ini, Pak Emrus ini orangnya pertama sangat positive thinking dengan Presiden Jokowi ya. Oh iya. Yang kedua kemudian kecewa ya. Betul kecewa. Karena saya termasuk, coba dicek, sebelum mencalonkan saya tidak mungkin. Dia pasti masuk ke kandang banteng gitu ya. Gibran pasti. Saya bilang saya mengatakan saya termasuk yang optimis. Tapi ketika terjadi begini, ya itulah realitas politik gitu ya. Sehingga saya melihat, saya terus terang sebagai orang yang mengatakan itu di ruang publik, kecewa juga saya. Tapi itulah pilihan hidup mereka kan. Saya kira tidak bisa kita paksakan. Kita lihat saja nanti kontestasi berlangsung.